Baik, pada kesempatan kali ini saya Luis Renelus T. Pinggobang dengan NIM 21030100098 akan mereview materi yang dibawakan pemateri atas nama Tabita Muaja dari Universitas Diponegoro pada saat seminar nasional dengan tema Transformasi Administrasi Publik Pasca Pandemi COVID-19 yang diselenggarakan oleh Program Studi Administrasi Negara Universitas Nusa Cendana Kupang pada tanggal 24 Mei 2023. Materi ini bertemakan tentang kesiapan mahasiswa dalam menyambut era startup dan digital marketing. Pertama-tama dijelaskan mengenai pengertian dari startup itu sendiri. Startup itu sendiri merupakan sebuah perusahaan yang masih muda yang di dalamnya menyediakan untuk menjual produk atau layanan jasa yang bersifat unik dan tidak tergantikan dengan menggunakan teknologi. Jadi startup ini memanfaatkan teknologi untuk memasarkan pelayanan barang dan jasa. Yang berikut dijelaskan tentang karakteristik dari startup itu sendiri. Startup itu sendiri memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama merupakan perusahaan yang masih muda. Yang kedua, minimnya sumber daya manusia, kurangnya pekerja dalam perusahaan itu sendiri. Yang berikutnya, IT base, berbasis IT. Yang berikutnya, menggunakan website. Jadi, secara umum, startup ini menggunakan teknologi dalam pengoperasian. Tanpa kita sadari, startup ini setiap hari kita menggunakan. Seperti contohnya, Traveloka, Shopee, Maxim, OVO, Ruang Guru, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan digital marketing. Digital marketing merupakan metode pemasaran yang berbasis teknologi dengan memanfaatkan internet dengan menggunakan handphone, laptop, dan sosial media. Digital marketing ini dibagi menjadi dua, yakni content marketing dan e-commerce, yang di dalamnya memuat iklan atau pemasaran yang berkaitan dengan layanan atau jasa berkaitan dengan startup. Contohnya, website Google. Contohnya ada perusahaan berbasis teknologi. Dia melakukan pemasaran menggunakan website di Google. Yang berikut, menggunakan influencer untuk melakukan endorse di Instagram. Karena influencer itu sendiri dapat menarik peminat untuk membeli layanan atau jasa yang disediakan oleh perusahaan tersebut. Yang berikut, iklan di Shopee. Jadi, dipasang iklan di Shopee agar menarik minat pelanggan untuk membeli layanan jasa tersebut. Yang berikut dipasang iklan di Facebook dan juga biasanya kita lihat dilakukan live TikTok yang langsung berinteraksi dengan para peminat, para konsumen. Yang berikut materi yang terakhir tentang seberapa siapkah mahasiswa menghadapi era startup dan digital marketing berkaitan dengan pemanfaatan teknologi sekarang. Apalagi kita sekarang kehidupan manusia telah memasuki era industri 4.0 dan society 5.0, di mana kehidupan manusia itu semua berdampingan dengan teknologi. Kalau kita tidak ikut beradaptasi dengan perkembangan teknologi, maka kita tidak dapat hidup untuk ke depan ini. Maka dari itu, seberapa siapkah kita mahasiswa untuk menghadapi era startup dan digital marketing ini? Materi diberikan beberapa tips atau soft skill yang harus kita miliki untuk memasuki era startup dan digital marketing ini. Beberapa soft skill itu antara lain, yang pertama harus mempunyai kemampuan sumber daya manusia yang mumpuni. Kita harus mempunyai kemampuan sumber daya manusia yang bisa menerapkan atau menguasai teknologi. Jangan sampai kita gagal terhadap perkembangan teknologi. Yang berikut adalah harus bersifat adaptif. Kita harus memacu diri kita untuk bisa adaptasi atau adaptif dengan hal-hal yang baru, agar perkembangan teknologi ke depan dapat kita ikuti dengan baik. Yang berikut harus mempunyai ide kreatif dan inovasi agar perkembangan zaman dapat kita ikuti dengan baik. Dengan memanfaatkan teknologi, kembangkanlah ide dan inovasi yang kita miliki. Berikut harus mempunyai perencanaan ke depan, harus mempunyai inisiatif. Kita harus melakukan planning, perencanaan, apa yang harus saya lakukan ke depan untuk mendukung kehidupan saya dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Yang berikut, merespon setiap perubahan. Kita hidup pasti ada perubahan yang datang dari masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang.
kehidupan akan terus berjalan. Jadi kita harus bisa merespon apa perubahan yang datang. Yang berikut, percaya diri. Kita harus mempunyai percaya diri. Dalam bahasa Inggris disebut self confidence. Harus memiliki kepercayaan dari dalam diri untuk mempelajari, untuk memahami apa teknologi yang baru agar kita bisa bersaing untuk kehidupan yang akan datang. Seperti halnya startup dan digital marketing, kita harus bisa mempelajari, memiliki kepercayaan diri untuk bisa mempelajari bagaimana seluk-beluk teknologi yang digunakan dalam digital marketing, bagaimana untuk membangun startup itu sendiri. Dan yang terakhir, kita harus mempunyai keberanian dan kemauan. Harus ada keberanian dan kemauan dari dalam diri kita untuk bisa membuat sesuatu yang berbasis teknologi. Kita membuat startup atau digital marketing. Karena pada hari ini hampir semua anak muda sudah memiliki sosial media, dan tentunya hal-hal tersebut harus dimanfaatkan secara efektif untuk menunjang kehidupan kita. Saya teringat pesan dan kesan dari pemateri. Dia bilang, kalau bukan kita siapa lagi? Kita adalah generasi penerus bangsa. Sebagai generasi muda, mulai sekarang kita harus mempelajari teknologi agar kita bisa membangun generasi penerus bangsa yang dapat menjadi andalan negara Indonesia di waktu yang akan datang. Sekian dan terima kasih.